Pagi hari ini kita bersyukur Allah Ta'ala masih melimpahkan sebaik-baiknya nikmat, nikmatul iman wal Islam, dan juga nikmat sehat walafiat. Kita dikumpulkan dalam majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ini diberkahi Allah Ta'ala sehingga ilmu yang kita terima menjadi manfaat dunia dan akhirat. Salawat salam sejahtera marilah kita doakan selalu tercurah kepada manusia pilihan teladan kita bersama, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Dan semoga kita termasuk umatnya yang berhak menerima syafaatul uzma di hari berbangkit nanti, amin ya rabbal alamin. Sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar ya. Mohon maaf, ini sebenarnya bukan suara saya ya. Ini suara saya sedang bermasalah ya. Jadi mohon maaf kalau tidak optimal suaranya ya. Tapi mungkin itu takdir Allah juga, kenapa harus mulainya telat, supaya saya ngomongnya nggak panjang gitu. Baik, hari ini tema yang kita angkat dalam kaitan dengan ilmu akhir zaman adalah mewaspadai keluarnya fitnah al-Masihud Dajjal. Kita langsung saja melihat sebuah hadis yang di dalamnya Nabi Muhammad SAW menyampaikan petunjuk bagi umatnya yang ditakdirkan hidup di era badai fitnah di akhir zaman menjelang keluarnya fitnah paling dahsyat, yaitu Dajjal ya. Jadi suatu ketika sahabat Abdullah ibnu Amr bin As radhiyallahu anhuma berkata, saat kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi menyebutkan tentang fitnah. Beliau bersabda, "Idza ra'aitumun nasu qad murijat uhuduhum," jika kalian melihat manusia telah rusak janji-janji mereka dan telah luntur amanah mereka, sementara mereka begini. Nah, Nabi menganyam jari jemarinya ya, mengisyaratkan mereka begini, itu maksudnya masyarakat sudah kusut, sudah semrawut ya. Kata orang Perancis, sudah pabaliut gitu, perapatan Ciamis ya. Jadi Abdullah lantas bangkit ke arah Nabi seraya bertanya, semoga Allah menjadikan aku sebagai tebusanmu. Apa yang harus aku lakukan pada saat seperti itu? Jadi sebelum kita lihat jawaban Nabi, coba kita lihat awal hadis ini. Nabi sedang bicara fitnah. Hari ini kita menghadapi fitnah tidak? Ya. Nabi mengatakan, jika kalian melihat orang telah rusak janji-janji mereka. Hari ini mencari orang yang merusak janjinya gampang apa sulit? Gampang ya. Terus luntur amanah. Hari ini amanah luntur itu mudah ditemukan atau sulit? Mudah ya. Terus masyarakat menjadi demikian, kata Nabi, menjadi kusut. Hari ini kusut nggak masyarakat kita? Ya, kusut banget ya. Jadi Nabi sedang membicarakan tentang suatu zaman yang sebenarnya zaman itu nggak dirasakan oleh yang mendengarkan hadis ini. Abdullah bin Amr bin As nggak mendengar, nggak menyaksikan zaman itu. Tapi dia bisa membayangkan betapa mengkhawatirkannya zaman itu. Sehingga begitu Abdullah mendengar hal itu, Abdullah langsung spontan bertanya, apa yang mesti dilakukan? Dan ini kan pertanyaan kita juga ya. Kita yang ditakdirkan zaman yang Nabi ancam ini, yang Nabi peringatkan ini, justru kita yang mengalami dan kita bertanya-tanya, apa yang mesti kita lakukan? Makanya kita berhutang budi sama Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma. Nah, jawaban Nabi ada 6 petunjuk yang harus diikuti. Yang pertama kata Nabi, alzam baitak,
tetaplah engkau di rumahmu atau fokus pada keluarga. Yang kedua kata Nabi, amlik alaika lisanak, ucapanmu. Dan ucapan kita hari ini termasuk ini Pak, ini ucapan kita ini. Jaga apa-apa yang kamu share, apa-apa yang kamu upload, apa-apa yang kamu broadcast, ya, hati-hati. Yang ketiga kata Nabi, khudh bima ta'rif, kerjakan yang kamu ketahui. Jadi artinya jadilah orang yang profesional. Apa yang memang bidang kita, itu yang kita kerjakan. Yang keempat kata Nabi, dak matungkir, tinggalkan yang kamu pungkiri. Artinya yang kamu tidak paham, kamu tidak ngerti, kamu tidak ketahui, jangan terlibat di dalamnya. Yang kelima kata Nabi, urus perkara khusus dirimu. Ya, jadi urusan pribadi kita itulah yang kita harus peduli, kita sibuk mengurusnya. Bahkan yang keenam kata Nabi, da'anka amrul amah, tinggalkan urusan orang banyak. Jadi artinya jangan sok heroik, ingin tampil ke permukaan, mengurus orang banyak. Kenapa? Karena zamannya udah kacau. Dan di zaman yang sudah kacau seperti itu, kalau ada orang tampil berusaha untuk memberikan solusi yang semestinya, ya, dalam hal ini solusi kehidupan kita itu kan petunjuk Allah kan, Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Tapi di zaman seperti sekarang yang masyarakatnya begini kata Nabi, seperti tangan jari jemari yang teranyam begini, kalau kita sodorkan solusi berupa petunjuk Allah, petunjuk Rasul, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kebanyakan manusia akan terima atau tolak? Akan tolak. Karena kebanyakan manusia hari ini menganggap remeh kitabullah dan sunnah Nabi SAW. Ya, apalagi di negeri kita. Karena di negeri kita belakangan ini justru yang diperkenalkan sebagai pemuka agama adalah orang yang kalau ceramah bikin ragu umat sama Islam, bukan bikin yakin. Bikin umat semakin tidak hormat kepada Nabi Muhammad SAW, bukan semakin hormat. Bikin umat semakin merasa bahwa Islam ini cuma salah satu agama dari sekian agama pilihan yang boleh dipilih, seperti milih makanan di rumah restoran, ya kan? Nah, maka di zaman seperti ini, kalau ada orang tampil menawarkan Quran dan Sunnah sebagai solusi, justru dia akan dibully, bahkan mungkin dipenjara, gitu. Karena dianggap bertentangan dengan aturan yang berlaku. Ya, aturan yang berlaku bukan Quran dan Sunnah. Quran dan Sunnah itu kan urusan pribadi masing-masing saja. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, ini pertama ya saya sampaikan, dan tolong Anda benar-benar simpan pesan Nabi ini, karena ini jelas mujarrab, ya, mujarrab, pasti dia baik. Nabi tidak mungkin berdusta. Selanjutnya, jadi ini ringkasannya ya, kira-kira ya, silahkan kalau ada yang mau potret boleh. Jadi hidup di babak paling kelam dalam sejarah umat Islam menyebabkan setiap muslim harus memastikan bahwasanya lembaga keluarga ya, menjadi benteng terakhir tempat dua pertanyaan penting bisa kita jawab. Jadi ini terkait dengan petunjuk yang paling pertama dari Nabi tadi, fokus kepada keluargamu. Nah, keluarga kita masing-masing harus kita tanamkan pada seluruh anggotanya, diri kita, istri kita, anak-anak kita, mantu, cucu kalau sudah punya, ya. Dua pertanyaan harus bisa dijawab. Yang pertama, bagaimana saya mengkondisikan diri saya dengan dinul Islam. Jadi maksudnya bagaimana saya terbiasa dengan dinul Islam, tidak merasa asing dengan dinul Islam. Dan yang kedua, bagaimana saya beramal dan bergerak bersama dinul Islam. Jadi bukan saja kita
terbiasa dengan dinul Islam, kenal, akrab, tapi bahkan kita memang bergeraknya, beramalnya, hidupnya bersama Islam itu sendiri. Jadi Islam bukan teori, tapi Islam benar-benar menjadi praktek, ya. Nah, hal ini mengingatkan kita sebuah perintah Allah yang mungkin sudah sering kita dengar, tapi nggak selalu kita kunyah-kunyah, yaitu surat Al-Baqarah 208. Allah berfirman dalam ayat yang sangat penting ini, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang beriman, masuklah kamu ke dalam al-Islam ini secara kafah. Kafah itu terjemahannya secara totalitas, keseluruhannya. Dan jangan kalian ikuti langkah-langkah setan, sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu. Ya, ini ayat ini jelas ada di dalam surat Al-Baqarah dalam Al-Quran, tapi nggak semua kita rajin mengkunyah-kunyah, Pak. Ya. Bahkan kita cenderung terima aja situasi kita sekarang ini, berislam cuma dalam urusan-urusan tertentu saja, padahal mestinya kita berjuang keras bagaimana kita bisa masuk ke dalam Islam secara keseluruhannya, ya. Kan kalau kita mau jujur, Pak, banyak urusan hidup kita hari ini tidak sesuai dengan Islam, ya. Urusan berpolitik nggak sesuai dengan Islam, urusan berekonomi nggak sesuai dengan Islam, ya. Sadar tidak sadar kita semua ini terlibat dengan riba, kan, gitu. Padahal riba itu hukumnya bukan saja haram, tetapi ancaman Allah serius sekali. Fa'zanu biharbin minallahi wa rasulih. Kalau kalian tidak tinggalkan riba, Allah dan Rasul memerangi kamu. Bayangkan diperangi Allah sama Rasulnya, pihak yang nggak mungkin kalah, ya. Bidang apa lagi? Bidang kesehatan. Kita hari ini tidak mengikuti tuntunan Islam dalam urusan bagaimana menjaga kesehatan kita. Bahkan nggak usah jauh-jauh, masih banyak diantara kita nggak tahu hukum berobat dalam Islam. Kalau saya tanya di forum ini, Anda bisa jawab nggak? Hukum berobat dalam Islam itu apa? Ada 5 pilihan: haram, makruh, mubah, sunnah, wajib. Hukum berobat dalam Islam apa? Hah? Mubah, kata pemuda ini. Ada yang punya pendapat lain? Wajib. 3. Yang bilang mubah angkat tangan. Semua sendirian. Jadi 4 mengatakan wajib di majelis ini setidak-tidaknya, ya kan? 1 mengatakan mubah. Jadi kalau kita buka lembaran-lembaran sejarah, ya, ada satu riwayat seorang wanita di zaman Nabi, yang berarti dia sahabiat, ya. Sahabiat itu sahabat perempuan, datang ke Nabi berkeluh kesah, curhat. Dia bilang, ya Rasulullah, aku ini mengidap penyakit ayan. Tahu penyakit ayan? Ya, kalau bahasa yang agak ilmiahnya epilepsi. Jadi kalau orang kambuh penyakit ayannya, dia tidak bisa mengendalikan diri. Tiba-tiba dia tergeletak, terus gerak-gerak sendiri, kan, gitu kan, di luar kendali dia. Itu namanya penyakit ayan. Jadi begitu wanita ini berkeluh kesah ke Nabi bahwa dia punya penyakit ayan, Nabi langsung bertanya, apakah engkau ingin aku doakan supaya sembuh, ataukah engkau ingin bersabar saja dengan balasan surga? Apa jawab wanita ini? Wanita ini menjawab, aku pilih bersabar ya Rasulullah, aku ingin masuk surga. Tapi tolong doakan satu hal, kalau kambuh penyakit ayanku, doakan ya Rasulullah, jangan sampai auratku tersingkap, terungkap, terlihat. Masya Allah. Jadi wanita ini nggak pilih minta didoakan Nabi supaya sembuh. Dan ingat ya, doa Nabi pasti makbul, kan, gitu loh.
Dan karena dia menjawab, dia milih yang kedua, bersabar berarti masuk surga. Nabi juga nggak nanya lebih lanjut, oh jadi engkau nggak mau didoakan supaya sembuh? Nggak ada, Nabi nggak nanya gitu. Yang menandakan apa? Berobat itu hukumnya apa? Mubah. Anda mau sehat alhamdulillah, mau sembuh alhamdulillah, nggak mau sembuh juga nggak apa-apa, asalkan sabar. Karena sabar itu akan mendatangkan ampunan dari Allah Ta'ala, akan mendatangkan balasan yang ganjarannya besar. Sampai-sampai ada sahabat namanya Ka'ab yang jadi doa minta demam. Kenapa? Karena dia yakin sabda Nabi yang mengatakan barang siapa yang sedang demam itu sedang diampuni dosa-dosanya. Masya Allah. Ini kan logika yang terbalik dengan logika kita hari ini ya. Hari ini kedokteran modern mengajarkan orang sakit kudu diupayakan sembuh, kudu, wajib, fardu ain, gitu. Masih mending mbak, orang yang sudah kelihatan tanda-tanda kematian kudu diupayakan supaya bisa panjang umurnya. Dengan cara apa? Misalnya pakai pacu jantung, jeger, disetrum gitu, ya kan? Kalau dalam Islam bagaimana? Nah, kalau dalam Islam udah kelihatan tanda-tanda orang mau meninggal, diapakan? Ditalkinkan. Laqinu mautakum bila ilaha illallah, kata Nabi. Talkinkanlah saudaramu yang sudah memperlihatkan tanda-tanda kematian dengan la ilaha illallah. Ya, jadi sadar tidak sadar, Pak, banyak urusan hidup kita hari ini yang tidak dituntun oleh Islam. Kita ngikutin ajaran lain gitu, bukan ajaran Islam yang kita ikuti. Bidang politik, bidang ekonomi, bidang kesehatan, bidang budaya, ya kan? Berapa banyak orang hari ini tidak ngikutin budaya Islam, tapi ngikutin budaya macam-macam. Ada budaya Korea, ada budaya Barat, ada budaya lokal yang seringkali bernuansa apa namanya paranormal, ya. Ya. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, sementara kita tidak kunyah-kunyah ayat ini, ya, sementara musuh-musuh kita, kaum kafir yang memimpin dunia hari ini, mereka digambarkan Allah sebagai berikut: wala yazaluna yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Mereka kaum kafir harbi, kaum kafir yang memerangi Islam dan umat Islam, tidak henti-hentinya, 24 jam sehari, 7 hari sepekan, 12 bulan setahun, berusaha memerangi kalian umat Islam sampai mereka sanggup mengembalikan kalian dari din kalian kepada kekafiran. Jadi mereka bikin program-program untuk memurtadkan umat Islam, gitu. Jadi sudahlah umat Islamnya nggak serius, udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara totalitas, sementara musuh-musuh berupaya untuk membuat kita murtad. Nauzubillahi min dzalik, ya. Nah, karenanya saya menganjurkan kepada kita semua yang duduk di sini, marilah kita bersemangat untuk hijrah dari sistem dunia sekarang yang saya meminjam istilah dari Ahmad Thompson, lebih pantas disebut sistem Dajjal, menuju ke sistem Islam. Dan ini perintah Al-Quran surat Muzammil ayat 10. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Bersabarlah kalian terhadap apa yang mereka ucapkan dan hijrahlah dari mereka dengan cara hijrah yang baik, ya. Jadi kita juga nggak usah hijrah yang tergopoh-gopoh, ya, tetapi hijrah yang baik, yang teratur, yang terencana, ya, yang punya arahan-arahan, langkah-langkah yang jelas, begitu, ya. Baik, sekarang kita masuk kepada bahasan inti kita. Para nabi semuanya yang datang dari Allah Ta'ala pasti memperingatkan soal fitnah Dajjal kepada umatnya masing-masing. Nabi Muhammad SAW bersabda, ya ayuhan nas, hai manusia sekalian, sungguh semenjak Allah menciptakan anak cucu Adam, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat dari fitnah Ad-Dajjal. Dan tidak ada satu nabi pun yang diutus Allah melainkan nabi itu memperingatkan umatnya masing-masing
mengenai fitnah Dajjal. Sedangkan aku ini nabi terakhir, kalian umat terakhir, maka tidak dapat dipungkiri lagi Dajjal pasti akan keluar di tengah-tengah kalian. Ya. Dari hadis ini ada 3 kesimpulan yang bisa kita ambil. Pertama, Dajjal merupakan azamul fitnah, fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, yang harus kita waspadai. Yang kedua, semua nabi-nabi Allah telah memperingatkan umatnya masing-masing mengenai persoalan Dajjal. Jadi nggak ada nabi yang diutus Allah yang tidak menjelaskan soal bahaya Dajjal, memperingatkan soal Dajjal. Semua nabi. Makanya di kalangan kaum Nasrani, mereka mengenal istilah tentang Dajjal ini, tapi istilahnya beda dengan kita. Mereka menyebutnya the Antichrist, Antikristus. Kenapa? Karena memang Dajjal nanti akan berhadapan-hadapan dengan Kristus. Yang dimaksud Kristus siapa? Nabi Isa alaihissalam. Kan kita juga beriman ya, Nabi Isa alaihissalam akan turun dari langit di akhir zaman. Orang-orang Nasrani juga beriman, cuma mereka nyebutnya Yesus Kristus akan turun dari langit di akhir zaman. Nah, Isa alaihissalam menurut keyakinan kita akan berperang melawan Dajjal dan membunuh Dajjal. Nah, begitu juga dengan keyakinan kaum Nasrani, cuma mereka nggak nyebutnya Dajjal, kita nyebutnya Dajjal ya. Terus yang ketiga, kesimpulan dari hadis ini, keluarnya Dajjal saat umat Islam hidup tanpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berarti kita termasuk yang kemungkinan akan bisa bertemu dengan Dajjal, karena kita umat Nabi Muhammad SAW yang hidup tanpa Nabi Muhammad SAW. Tapi apakah Dajjal munculnya di zaman kita kah? Di zaman generasi anak kita kah? Generasi cucu kita kah? Wallahu a'lam bissawab ya. Baik, kita lanjutkan. Al-Masihud Dajjal merupakan fitnah paling dahsyat sepanjang masa. Makhluk seperti apa dia? Ya, banyak orang bertanya-tanya, Dajjal ini manusia, apakah jin, apakah makhluk dari luar angkasa gitu ya kan? Kayak apa nih Dajjal? Apa monster raksasa besar gitu ya? Nah, kalau kita lihat dalam sebuah hadis yang panjang sekali hadisnya, Nabi Muhammad SAW menjelaskan ada sekumpulan pelaut dari Palestina mengadakan perjalanan lewat laut dengan bahtera, dengan kapal ya. Nah, kumpulan orang-orang dari Palestina ini agamanya Nasrani, jumlahnya sekitar 30 orang, dipimpin oleh seorang bernama Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari ini Nasrani. Jadi dalam pelayaran mereka, tahu-tahu mereka dihantam ombak badai selama 1 bulan, 30 hari 30 malam, digoncang-goncang sama ombak badai. Sampailah mereka di sebuah pulau kecil, berlabuh kapal mereka. Turun mereka semuanya dari kapal itu. Tahu-tahu mereka disambut sama hewan yang nggak pernah mereka lihat. Dalam hadis itu dikatakan hewannya berbulu dari ujung kepala sampai ekor, sehingga mereka sendiri nggak tahu mana yang kepalanya, mana yang ekornya, karena berbulu seluruhnya. Nah, masih mereka terkesima melihat hewan ini. Lebih kaget lagi, ternyata hewan ini berbicara, bisa bicara ya. Hewan ini berkata, temuilah seorang laki-laki yang ada di biara dalam pulau ini, menanti kehadiran kalian, ingin mendengar kabar-kabar tentang dunia di luar sana. Nah, akhirnya mereka tinggalkan hewan ini sambil ketakutan, karena khawatir ini setan betina
begitulah. Nah ternyata benar, di dalam pulau itu mereka ketemu satu biara. Tahu biara ya? Biara itu tempat orang Nasrani bermukim, itu biara. Biasanya biara itu di samping gereja ya. Nah jadi Tamim Ad-Dari kemudian meriwayatkan, menjelaskan, kami Tamim Ad-Dari dengan awak kapalnya segera pergi hingga memasuki sebuah biara. Ternyata di dalamnya kami jumpai a'zamu insanin ra'ainahu, orang terbesar yang pernah kami lihat. Jadi besar orangnya. Tapi sekalipun besar, sekalipun orang itu kuat, kelihatan kuat, besar ya, tapi tangannya terbelenggu begini, jadi terikat ya, terbelenggu di leher. Antara lutut dan mata kakinya juga terbelenggu besi, jadi nggak bisa bergerak orang ini. Sekalipun dia besar, sekalipun kelihatan kuat, tapi dia terikat, nggak bisa bergerak. Nah cuma dia bisa bicara karena mulutnya tidak disumpel, tidak ditutup. Dan ketika dia berbicara, dia langsung bertanya, akhbirni, ya, jelaskan kepadaku atau beritahukan kepadaku tentang kurma Baisan. Kurma tahu ya, kurma ya. Baisan itu nama desa. Di mana? Di Palestina. Ya. Maka kami bertanya, Tamim Ad-Dari bertanya, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, aku bertanya pada kalian tentang kurmanya, apakah sudah berbuah? Maka dijawab, iya, kurmanya berbuah. Terus kata laki-laki ini, ketahuilah kurma Baisan hampir tidak berbuah lagi. Jadi aneh juga ya, dia nanya, dijawab, terus dia ngasih bocoran masa depan, ramalan gitu loh. Terus pertanyaan kedua, akhbirni an buhairati Tabariyah, coba beritahu kepadaku tentang danau Tiberias. Danau Tiberias juga adanya di Palestina, di sebelah utara, sudah dekat perbatasan Suriah dan Lebanon ya. Maka Tamim Ad-Dari nanya, tentang apanya yang kamu tanyakan soal danau Tiberias ini? Ditanya sama laki-laki itu, apakah ada airnya? Dijawab, airnya banyak. Maka kata laki-laki ini, ketahuilah air danau Tiberias hampir akan habis. Pertanyaan ketiga, beritahukan padaku tentang mata air Zuhor. Nah, mata air Zuhor juga adanya di Palestina, tapi di perbatasan dengan Jordan. Maka ditanya sama Tamim Ad-Dari, tentang apanya yang kamu tanyakan? Dia berkata, apakah di sana ada airnya dan apakah penduduknya bercocok tanam dengan air mata air Zuhor itu? Dijawab, iya, airnya banyak dan penduduknya bercocok tanam dengan air mata air Zuhor itu. Nah, pertanyaan terakhir, akhbirni an nabiyil ummiyin, beritahukan padaku tentang nabinya orang-orang yang buta huruf. Nah, kira-kira maksudnya siapa? Nabi Muhammad SAW ya. Dan ingat, Tamim Ad-Dari ini Nasrani, dia bukan Muslim, tapi sekalipun dia Nasrani, dia orang Arab, sehingga sudah sampai kabar dia tentang adanya nabi orang-orang yang buta huruf. Sehingga dia jawab, dia bilang, nabi tersebut telah muncul dari Mekah dan sekarang tinggal di Yasrib. Yasrib itu nama lain dari kota Madinah. Artinya apa? Artinya Tamim Ad-Dari menjelaskan kalau Nabi Muhammad SAW itu sudah datang, sudah diutus, tapi sudah hijrah. Tadinya tinggal di Mekah, sekarang sudah tinggal di Madinah. Terus ditanya lagi, apakah orang-orang Arab memerangi dia? Dijawab, iya. Dia tanya lagi, apa yang mereka lakukan terhadapnya?
Maka kami beritahu bahwa Nabi tersebut menang atas bangsa Arab, dan mereka sekarang bangsa Arab mentaatinya. Ditanya sama laki-laki ini, oh itu sudah terjadi, itu sudah terjadi. Dijawab, iya. Maka kata laki-laki ini, ketahuilah, sesungguhnya itulah yang baik buat mereka, mentaati Nabi tersebut. Terus kata laki-laki ini, ukhbirukum anni, akan kuberitahu kepada kalian siapa diriku. Ana al-Masihud Dajjal, akulah al-Masihud Dajjal, dan aku sudah hampir diizinkan keluar, maka aku akan keluar. Aku akan melintasi bumi, ya, dan aku tidak biarkan satu kampung pun kecuali aku singgahi selama total 40 malam, kecuali 2 tempat, Mekah dan Thayyibah, Mekah dan Madinah. Setiap kali aku hendak masuk ke salah satunya, malaikat membawa pedang menghadangku, menghalangiku dari tempat-tempat tersebut, dan di setiap jalannya terdapat para malaikat penjaga. Ya. Selesai pembicaraan Tamim Ad-Dari dengan Dajjal, langsung dia meninggalkan lokasi, meninggalkan pulau itu, naik bahtera lagi, tapi nggak balik ke Palestina, Pak, pergi ke Madinah, karena Tamim Ad-Dari sangat penasaran dengan siapa ini yang dia jumpai tadi, ya kan? Nah, ternyata sesampainya di Madinah itu sudah waktu maghrib, dan Nabi sudah selesai sholat maghrib. Maka Nabi menerima tamunya ini, Tamim Ad-Dari ini. Panjang lebar Tamim Ad-Dari menceritakan pengalamannya ketemu dengan laki-laki yang terikat tadi di pulau terpencil tadi. Maka setelah mendengar semua itu, Nabi membenarkan kalau Tamim Ad-Dari sudah ketemu dengan Dajjal. Langsung Tamim Ad-Dari ikrar 2 kalimat syahadat, masuk Islam, ya. Maka waktu Isya masuk, Nabi pimpin sholat Isya. Terus selesai sholat Isya, langsung naik mimbar. Nabi kemudian memukulkan tombak, bukan memukulkan, Nabi langsung naik mimbar menceritakan semua yang dia dengar dari Tamim Ad-Dari. Di ujung ceritanya dia pukul tongkat pendek yang dia pegang ke mimbar, seraya berkata, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah, hadhihi thayyibah. Inilah kota Madinah, inilah kota Madinah, inilah kota Madinah. Ingat, apakah aku sudah ceritakan kepada kalian semua, wahai sahabat-sahabatku? Mereka semua menjawab, ajal, benar. Maka kata Nabi, apa yang diceritakan Tamim Ad-Dari kepadaku membuatku takjub. Ceritanya sama seperti ceritaku pada kalian tentang Dajjal, tentang Madinah, dan tentang Mekah, ya. Masya Allah Ta'ala. Nah, jadi berdasarkan hadis panjang ini, kita dapat menyimpulkan bahwa Dajjal adalah insan, manusia, yang termasuk Bani Adam, anak keturunan Adam alaihissalam. Kenapa? Karena sewaktu Nabi mendengarkan ceritanya Tamim Ad-Dari yang mengatakan bahwa dia melihat orang terbesar, kuat, terikat, Nabi tidak sangkal, Nabi tidak ingkari. Berarti apa? Nabi membenarkan Dajjal itu insan, manusia. Hanya saja Dajjal bukan sembarang manusia seperti manusia kebanyakan, tapi Dajjal mempunyai beberapa keluarbiasaan. Pertama, keluarbiasaannya berusia panjang. Ya bayangkan, di zaman Nabi sudah ada, berarti kan umurnya sekurang-kurangnya ya 1443 tahun, sekurang-kurangnya kalau pakai kalender Hijriah. Gitu. Yang kedua, Dajjal itu diizinkan Allah meramalkan, memprediksi beberapa hal yang akan terjadi di masa yang akan datang. Dan ketahuilah, kalau Anda pelajari tentang negeri Palestina hari ini, memang
Danau Tiberias airnya sudah menipis. Memang baisan, kurmanya sudah tidak berbuah. Itu ya. Karenanya beberapa ulama sudah mulai menyimpulkan dengan adanya dua indikasi ini, setidak-tidaknya jangan-jangan keluarnya Dajjal sudah sangat dekat. Gitu. Ya. Karena kan Dajjal bilang begitu. Danau Tiberias akan habis airnya. Hari ini hampir habis. Kemudian kurma baisan tidak berbuah lagi. Hari ini sudah nggak berbuah. Baik, ini latar belakang tentang Dajjal ya. Sekarang kita jawab pertanyaan, bagaimanakah bentuk fitnah-fitnah yang nantinya dibawa oleh Al-Masihud Dajjal. Kita mencatat setidak-tidaknya ada 4. Yang pertama, Dajjal kalau muncul nanti, dia akan mengumumkan bahwa dirinya adalah Rabb, Tuhan. 2, Dajjal kalau muncul nanti akan menawarkan surga dan neraka. Tapi kata Nabi, surganya neraka Allah, sedangkan nerakanya adalah surganya Allah. Yang ketiga, Dajjal akan berkolaborasi, bekerja sama dengan setan dari kalangan jin. Yang keempat, Dajjal akan sanggup menghidupkan orang yang sudah mati, tentu dengan izin Allah Ta'ala. Nah, kita lihat satu persatu. Mengaku dirinya Rabb. Ini hadisnya, langsung kita lihat terjemahannya. Sesungguhnya Dajjal akan keluar dari satu celah yang terletak antara Syam dan Irak. Lalu Dajjal akan berbuat kerusakan di kanan dan di kirinya. Ya Yuhannas, wahai hamba-hamba Allah, hai para manusia, teguhkanlah diri kalian, karena aku akan terangkan sifat-sifat Dajjal yang belum pernah dijelaskan oleh seorang nabi pun sebelum aku. Dajjal akan berkata, Ana Rabbukum, aku Rabb kalian. Sedangkan kalian tidak akan bisa melihat Allah kecuali setelah kalian meninggal dunia. Ya. Jadi ini di satu sisi dalam hadis ini Nabi memberitahu ciri-ciri Dajjal bahwa dia akan mengaku dirinya Tuhan, Rabb ya. Tapi di lain sisi Nabi ngasih kita kunci untuk nggak ketipu sama Dajjal. Kalau Dajjal ngomong aku Rabb kalian, ya kalian jangan percaya dong. Karena nggak mungkin kalian lihat Allah selagi di dunia ini. Selagi masih hidup nggak mungkin. Nanti kalau kita sudah di hari berbangkit, baru kita semua bisa melihat Allah. Tapi di dunia ini nggak ada yang bisa melihat Allah. Ya. Jangankan kita orang awam, seorang nabi saja dahulu kala pernah minta izin untuk Allah memperlihatkan dirinya di hadapan nabi ini. Siapa itu? Nabi Musa alaihissalam. Sama Allah dikatakan, ya Musa, engkau nggak akan bisa lihat aku. Begini aja, kamu lihat aja gunung itu. Kalau kamu sanggup melihat gunung itu, kamu bisa melihat aku. Dia ngeliat gunung, ternyata pantulan cahaya kemuliaan Allah Ta'ala memancar di gunung itu sampai membuat Musa alaihissalam jatuh pingsan, nggak sanggup dia ngeliat gunung itu. Dan ketika dia bangun, dia bertaubat ya, dia nggak minta lagi untuk melihat Allah. Nah, maka alangkah anehnya kalau ada seorang muslim kedatangan Dajjal ke kampungnya. Dajjal mengklaim, mengaku-ngaku dirinya Rabb, terus si muslim ini percaya kalau dia Rabb. Alangkah anehnya. Tapi nggak usah bingung, sebab jangankan Dajjal nanti, di zaman kita sekarang aja ada manusia memperlakukan manusia lain sebagai Tuhan ya. Ini gambarnya, Anda bisa lihat. Nah, ini kaum Syiah Suriah itu bersujud kepada presidennya Bashar Assad. Bashar Assad itu presidennya Suriah. Orang-orang Syiah di Suriah yang seagama dengan Bashar Assad memperlakukan Bashar Assad itu sebagai Tuhan.
Makanya ngelihat gambar Bashar Assad saja mereka langsung sujud. Ngelihat poster-poster kecilnya langsung mereka ciumi, mereka sujud. Dan tentara-tentara Bashar Assad yang Syiah itu kalau menangkap orang-orang muslim ahlus sunnah wal jamaah, apa yang mereka lakukan? Mereka paksa si muslim ini mengucapkan kalimat syirik, la ilaha illa bashar, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Bashar Assad. Orang-orang Sunni mau tidak mengucapkan kalimat itu? Tidak mau. Tapi karena tidak mau, bayarannya apa? Bayarannya nyawa, Pak. Makanya terjadilah perang di Suriah sekarang ini, karena kumpulan ahli tauhid yang mayoritas dipaksa mengucapkan kalimat syirik. Makanya Anda jangan percaya kalau ada yang bilang di Suriah itu perang saudara. Saudara apaan? Yang satu ahli tauhid, yang satu ahli syirik, bukan saudara namanya. Ya. Makanya ada ayatnya kan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Sekali-kali engkau akan tidak temukan orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir bisa berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun itu kerabat mereka sendiri, keluarga mereka sendiri. Jadi bukan perang saudara, Pak, namanya. Ini perang akidah, tauhid lawan syirik, ya. Nah, tapi yang ingin saya garis bawahi adalah jangankan Dajjal yang punya 1001 tipu muslihat nanti, sedangkan Bashar Assad yang cuman punya kekuasaan saja oleh sebagian rakyatnya diperlakukan sebagai Rabb, sebagai Tuhan. Kayak dulu di Mesir, Fir'aun merasa sedemikian berkuasanya sampai mengaku-ngaku ana rabbukumul a'la, aku Rabb kalian yang maha tinggi, dan rakyat Mesir percaya, padahal ya dia cuma punya kekuasaan. Sementara nanti Dajjal punya 1001 tipu muslihat, Pak, dahsyat sekali, ya. Dan salah satu tipu muslihatnya apa? Bisa menghidupkan orang yang sudah mati dengan izin Allah. Ya itu kan ciri-ciri Tuhan kan, ciri-ciri Rabb kan, gitu. Nah, karenanya yang kita harus waspadai sekarang, benar Dajjal belum keluar. Cuma masalahnya adalah kita sudah berada di era fitnah di akhir zaman. Kita nggak tahu berapa lama lagi Dajjal akan keluar. Sementara ada hadis Nabi yang mengatakan bahwa fitnah di akhir zaman akan kian memuncak sampai keluarnya fitnah Dajjal, puncak fitnah, ya. Jadi kalau Anda sekarang merasakan dunia ini fitnahnya berat, besok lebih berat lagi, lusa lebih berat lagi, ya. Makanya dari sekarang kita harus menguatkan iman kita, tauhid kita, supaya tidak tergelincir oleh dajjal-dajjal kecil. Sekarang ini dajjal kecil udah bermunculan, Pak. Nah, kalau ngadepin dajjal kecil aja sudah tergelincir, apalagi ngadepin dajjal besar nanti. Itu. Baik, yang kedua, Dajjal punya surga dan neraka sendiri, tetapi terbalik-balik. Surganya Dajjal justru nerakanya Allah. Nerakanya Dajjal justru surganya Allah. Nabi bersabda, di antara fitnahnya Dajjal bahwa bersamanya ada surga dan neraka. Padahal sesungguhnya nerakanya adalah surga Allah dan surganya adalah neraka Allah. Barang siapa mendapat cobaan dengan nerakanya Dajjal, hendaklah dia berlindung kepada Allah dan hendaklah dia membaca ayat-ayat awal dari surat Al-Kahfi, gitu. Jadi kalau sampai umur kita sampai ini ke zaman Dajjal muncul nanti, kita nggak berharap ketemu Dajjal, tapi siapa tahu Allah takdirkan kita ketemu Dajjal. Maka Dajjal nawarkan surga, Dajjal nawarkan neraka, ancam neraka, ya kan? Jangan ragu, pilih nerakanya Dajjal. Sebab kalau Anda pilih nerakanya Dajjal, sama saja Anda sedang memilih surganya Allah. Tapi supaya Anda selamat, masukilah nerakanya Dajjal itu dengan membaca awal surat Al-Kahfi. Dalam satu hadis dikatakan 10 ayat awal surat Al-Kahfi, ya.
Nah, dalam hadis yang lain disebutkan di antara fitnahnya Dajjal, dia akan melintasi satu negeri. Kemudian penduduk negeri itu membenarkan Dajjal sebagai Rabb. Jadi Dajjal bilang ana rabbukum. Mereka nyambut anta rabbuna, engkaulah Rabb kami. Jadi penduduknya membenarkannya. Maka Dajjal akan perintahkan langit untuk menurunkan hujan, maka turun hujan. Dajjal akan perintahkan bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhannya, maka tumbuh tumbuhannya. Sehingga hewan-hewan pada saat itu menjadi lebih besar, lebih gemuk dibandingkan dengan masa-masa yang lalu. Besar lambungnya, banyak air susunya. Jadi ibaratnya dikasih kenikmatan sama Dajjal, ya. Dan sudah barang tentu ketika Dajjal bilang amtir, ya sama amtir, hai langit turunkan hujanmu, turun hujan, ya tentu mereka makin yakin kan Dajjal itu Rabb kan. Begitu Dajjal memerintahkan hai bumi keluarkan tumbuhan, keluar tumbuhannya, mereka makin yakin Dajjal itu Rabb. Nah, sementara termasuk fitnahnya Dajjal melintasi satu negeri, namun penduduknya mendustakannya. Jadi ini penduduknya beriman. Penduduknya ketika mendengar Dajjal bilang ana rabbukum, mereka jawab Rabbunallah, Rabb kami Allah. Anta al-masihud Dajjal, kamu ini sang pendusta Dajjal. Apa yang terjadi? Maka tidak satu binatang ternak pun yang tersisa melainkan binasa. Karena Dajjal memerintahkan langit jangan turunkan hujan, Dajjal memerintahkan bumi jangan keluarkan tumbuh-tumbuhannya, sehingga hewan ternak kaum beriman ini mati bergelimpangan, dikasih neraka sama Dajjal, gitu. Miriplah kayak kita sekarang. Sistem Dajjal ini memberikan Anda pilihan, mau diinjus boleh masuk mal, boleh naik pesawat, gitu, boleh naik kereta api, ya kan. Tapi nggak mau diinjus, ya kan, nggak boleh ke mal, nggak boleh naik pesawat, nggak boleh kerja, dipecat dari kerjaan, nggak boleh sekolah, ya, drop out dari sekolah, itu. Ya silakan pilih, itu mau pilih mana. Kalau kata Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis tentang akhir zaman, kelak di akhir zaman nanti seorang laki-laki akan dihadapkan pada dua pilihan, al-ajz wal fujur, ketidakberdayaan dan dosa. Maka pilihlah ketidakberdayaan daripada berdosa. Nah, gitu ya. Tapi orang zaman sekarang kan enggak. Wah, lo kenapa diinjus, ya kan? Ya gimana enggak, gue kan pengen ke mall, gue pengen naik pesawat, gue pengen ini, gue pengen tetap kerja, gue pengen tetap sekolah, gitu, ya, pengen tetap berdaya, gitu loh istilahnya, ya. Nah ini kecil-kecilan nih, ini baru kecil-kecilan nih, ya. Kalau yang kecil-kecilan aja kita udah jatuh nih, apalagi nanti yang gede nih, ya. Baik, yang ketiga, bekerja sama berkolaborasi dengan setan dari kalangan jin. Ini hadisnya, ini terjemahannya. Di antara fitnahnya Dajjal, dia akan bertanya kepada seorang Arab, seorang laki-laki Arab, coba pikirkan olehmu, sekiranya aku sanggup membangkitkan ayah ibumu yang sudah mati, apakah kamu akan yakin bersaksi bahwa aku ini Rabb? Maka si pemuda Arab ini jawablah dengan polosnya, iya, karena dia nggak kebayang, mana ada ayah ibuku sudah meninggal kok bisa muncul lagi kan gitu. Maka kemudian muncullah dua setan menjelma di hadapan si Arab ini dalam bentuk rupa ayah ibunya yang sudah meninggal. Maka keduanya berkata kepada si lelaki Arab ini, hai anakku, ikutilah dia, ikutilah Dajjal, sesungguhnya dialah Rabbmu. Maka langsung si pemuda Arab ini sujud di hadapan Dajjal, memperlakukannya sebagai Rabb, ya. Nah jadi ini termasuk tipu daya Dajjal, berkolaborasi dengan setan dari kalangan jin, ya. Jadi Dajjal tuh suka kerja sama jin, Pak.
Makanya hati-hati dengan orang-orang yang kerjasamanya sama jin, Mbak. Hati-hati. Ya, setidak-tidaknya dia anteknya Dajjal. Gitu. Yang keempat, Dajjal sanggup menghidupkan yang sudah mati dengan izin Allah. Ini hadisnya agak panjang nih. Dajjal muncul, lalu seseorang dari kalangan mukminin mendatangi Dajjal, menuju ke arah Dajjal. Bala tentara Dajjal, bodyguardnya Dajjal yang bersenjata menghadang dia, bertanya, "Aina turid? Kamu mau kemana?" Dijawab sama pemuda mukmin ini, "Aku ingin ketemu orang yang muncul itu." Ya, jadi dia nyebut Dajjal tuh orang yang muncul itu. Mereka bertanya, "Apa kamu tidak beriman kepada Rob kami?" Dia jawab, "Rob kami nggak samar. Kami tahu siapa Rob kami. Ini bukan Rob kami." Kira-kira begitu. Mereka akhirnya marah, bunuh dia. Lalu mereka saling berkata satu sama lain. Tapi ternyata bodyguard ini ribut satu sama lain. Ada yang bilang, "Bukankah Rob kalian melarang membunuh seseorang tanpa izin dia?" Ya, kok main bunuh aja, nanti dulu gitu. Kita kan belum dapat izin dari Tuhan kita. Akhirnya sepakatlah para bodyguard ini, udah dibawa aja ke hadapan Dajjal. Dibawa ke hadapan Dajjal. Maka saat si mukmin ini melihat Dajjal, pemuda mukmin ini berkata kepada khalayak ramai yang hadir di situ, "Hai sekalian manusia, inilah Dajjal yang disebut-sebut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Maka Dajjal memerintahkan si mukmin ini agar dibelah badannya. Maka Dajjal berkata, "Ambil dan belahlah dia." Ya. Maka punggung dan perut si mukmin ini dipukuli. Jadi sebelum dibelah, dia disiksa dulu, dipukuli, digebuki gitu ya, perutnya, punggungnya. Nah, lagi disiksa, digebuki itu, Dajjal nanya sama pemuda Arab mukmin ini, "Apakah kamu tidak percaya kepadaku?" Dijawab sama mukmin ini, "Anta al-Masihud Dajjal." Kamu ini sang pendusta Dajjal. Hebat sekali nih pemuda mukmin ini, berani sekali. Maka Dajjal memerintahkan supaya mukmin ini digergaji dari ujung kepala sampai antara kedua kakinya, selangkangannya, ya. Terbelahlah menjadi dua, berdarah-darah, mati dia. Dajjal jalan di antara dua potongan tubuh si mukmin ini. Terus dengan satu perintah, Dajjal berkata, "Berdirilah." Tiba-tiba dua potongan tubuhnya nyatu lagi, berdiri dia. Terus Dajjal nanya, "Apakah sekarang kamu beriman kepadaku?" Si laki-laki mukmin ini nggak bergoyang. Dia jawab, "La, tidak." Ya, tidak bertambah pada diriku selain keyakinan, kejelasan mengenai siapa engkau. Jadi dia makin yakin, kamu ini Dajjal. Nah, setelah itu si mukmin itu berkata kepada khalayak ramai, "Hai sekalian manusia, sesungguhnya Dajjal tidak akan sanggup berbuat apa-apa lagi kepada manusia lain sesudah kepada diriku." Maka akhirnya Dajjal mengambil mukmin itu untuk disembelih lagi. Tapi kali ini sudah tidak sanggup dia. Sudah tidak sanggup. Dajjal tidak mampu membunuhnya. Akhirnya diambil tangannya, kakinya dilempar ke api yang menyala-nyala. Maka orang-orang mengira si mukmin ini dilempar ke dalam neraka. Padahal sesungguhnya mukmin itu dilempar, dijebloskan langsung ke surga Allah Ta'ala. Dan kata Nabi Muhammad SAW, itulah mukmin, manusia yang paling mulia, mati syahidnya di sisi Allah Rabbul Alamin. Masya Allah Ta'ala, ya. Nah, jadi yang ingin kita ambil pelajaran adalah Dajjal sedemikian dahsyatnya tipu dayanya, sampai-sampai salah satu kemampuan tipu dayanya yang Allah izinkan terjadi, dia membunuh seseorang, dia hidupkan lagi, begitu. Makanya kalau nggak benar-benar mantep iman, pasti percaya kalau Dajjal itu adalah Rob. Cuman ingat-ingat tadi pesan Nabi, ya, aku jelaskan sesuatu yang para nabi sebelumnya tidak pernah jelaskan. Dajjal akan berkata, "Ana rabbukum," aku Rabb kalian. Padahal tidak ada manusia yang bisa melihat Allah sebelum meninggalnya, ya kan? Jadi ingat-ingat itu. Selagi kita masih hidup di dunia, Pak, ada orang ngaku Rabb, jangan percaya. Kenapa? Karena nggak mungkin di dunia ini kita bisa melihat
Allah Subhanahu wa taala. Baik, nah sekarang kita masuk kepada arahan Nabi Muhammad SAW menghadapi Dajjal. Nabi bersabda di hadapan para sahabat, "Iyakhruj wa ana fikum fa ana hajijuhu dunakum." Jika Dajjal muncul, hadir, sedangkan aku ada di tengah-tengah kalian, masih hidup bersama kalian, cukup aku akan mengalahkannya, bukan kalian. Tapi jika dia keluar, dia muncul, sedangkan aku sudah tidak ada di tengah-tengah kalian, sudah wafat, ya seperti sekarang, maka setiap orang adalah pembela untuk dirinya sendiri, sedangkan Allah Ta'ala menjadi khalifahku, penggantiku bagi setiap muslim. Artinya apa? Artinya Nabi menyuruh kita mengokohkan koneksi kita, hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab menghadapi Dajjal tidak ada pihak yang bisa melindungi kita selain daripada Allah taala. Nabi sudah wafat. Kalau Nabi masih ada, Nabi yang nangani langsung Dajjal. Nah, jadi ada dua jenis solusi untuk melindungi diri dan keluarga dari fitnah Al-Masihud Dajjal. Ada solusi fundamental. Fundamental itu artinya solusi yang paling mendasar, nggak boleh ditawar-tawar, yaitu memastikan iman tauhid kita benar, sidik, dan kita istiqomah di atas iman tauhid itu. Yang kedua, solusinya ada kiat-kiat praktis dari Nabi Muhammad SAW. Kita akan jelaskan, ya. Nah, sekarang kita singgung sedikit solusi yang pertama, kewajiban memahami ilmu tauhid. Allah Ta'ala dalam Al-Quran sampai mengeluarkan perintah, fa'lam, ketahuilah, kajilah, renungkanlah, pelajarilah dalam-dalam, ilmuilah la ilaha illallah, ya. Jadi kita bertauhid itu, Pak, nggak bisa tanpa pengetahuan, harus dengan pengetahuan. Sebab dengan pengetahuan itulah kita akan menjadi kokoh tauhid kita, ya. Nah, salah satu penjelasan kecil saja, sedikit saja tentang la ilaha illallah adalah memahami kata ilah. Kata ilah dalam Al-Quran, dalam Islam mempunyai banyak makna, tetapi cukup Anda ketahui 3 saja. Pertama, ilah itu artinya yang dicintai. Kedua, ilah itu artinya yang ditaati, dipatuhi. Dan yang ketiga, ilah itu artinya yang ditakuti. Jadi barang siapa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, harus mengandung pengertian satu, aku bersaksi tidak ada yang kucintai selain dari Allah. Dua, aku bersaksi tidak ada yang kupatuhi selain dari Allah. Tiga, aku bersaksi tidak ada yang kutakuti selain dari Allah. Kalau 3 hal ini, love, obedience, fear, cinta, patuh, dan takut, kita pusatkan hanya kepada Allah, jadilah seseorang itu muwahhid, ahli tauhid yang sejati, ya. Baik, nah sekarang kita masuk ke kiat-kiat praktis dari Nabi Muhammad SAW menghadapi Dajjal. Setidak-tidaknya ada 4 yang tercatat, ya. Pertama, bacalah doa khusus saat tasyahud akhir dalam sholat, baik wajib maupun sholat sunnah. Ini hadisnya. Kata Nabi SAW, jika salah seorang di antara kalian tasyahud, tahiyat akhir, hendaklah meminta perlindungan kepada Allah dari 4 hal, 4 perkara, dan berdoalah, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnati al-masihud dajjal. Baru salam kanan, salam kiri. Aku berlindung kepada Allah dari siksa jahannam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari keburukan fitnah al-masihud dajjal. Ini pertama, biasakan sholat wajib maupun sholat sunnah baca doa ini di saat tahiyat akhir. Yang kedua, bersembunyi, menghindar, menjauh, jangan mau berjumpa dengan Dajjal. Hadisnya,
Barang siapa mendengar Dajjal mendekati kampung halamannya, hendaknya dia berupaya menjauh darinya. Karena demi Allah, ada orang yang asalnya beriman, tapi begitu dengar Dajjal mendekat, dia penasaran, pengen ketemu. Begitu dia ketemu Dajjal, malah dia langsung jadi pengikut Dajjal, karena hebatnya tipu daya Dajjal. Dan salah satunya yang digambarkan tadi dalam kasus Dajjal bekerja sama dengan setan dari kalangan jin, ya. Yang ketiga, hafalkan 10 ayat awal surat Al-Kahfi. Nabi bersabda, man hafidhu asyra ayatin min awali surat Al-Kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, dia akan terlindungi dari fitnah Dajjal. Boleh 10 ayat awal, boleh 10 ayat akhir. Yang 10 ayat akhir juga ada hadisnya, tapi di sini nggak saya perlihatkan, ya. Tapi sama-sama boleh saja. Awal boleh, akhir boleh. Nah, dan yang paling penting harus hafal, Pak. Jangan udah ketemu Dajjal masih nyari-nyari Quran. Oh, nggak sempet, ya kan? Udah keburu dicaplok sama Dajjal, ya. Yang terakhir, yang keempat, tinggal di Mekah atau Madinah. Nabi bersabda, tidak ada negeri di dunia ini melainkan akan dipijak, dilanda, diacak-acak Dajjal kecuali Mekah dan Madinah. Karena setiap jalan dan lereng bukit dua kota suci ini dijaga barisan malaikat, ya. Nah, jadi ini tentunya kiat praktis yang paling besar modalnya, ya. Gitu, ya. Tapi siapa tahu Allah izinkan kita hijrah ke sana, maka tinggallah di Mekah Madinah, itu tempat yang paling aman. Cuma tolong diingat-ingat, kunci terakhir, kunci yang paling mantap menghadapi Dajjal bukan soal tinggal di mananya, tapi soal tauhid, soal kemurnian iman, ya. Karena apa? Ada orang-orang sudah tinggal di Mekah, di Madinah, masih bisa ditipu Dajjal juga, ya. Ini hadisnya, Yaumul Khalas, wa ma adraka ma yaumul khalas. Hari pemurnian, hari pembersihan. Apa itu hari pemurnian? Nabi ucapkan sampai 3 kali. Ditanya sama sahabat, apa itu hari pemurnian? Kata Nabi, Dajjal akan muncul, kemudian naik ke Gunung Uhud. Gunung Uhud itu kira-kira 6 km di luar kota Madinah, ya. Dari atas bukit Uhud, Dajjal akan memandang ke arah kota Madinah. Dan Dajjal bertanya, kalian lihat istana putih itu masjidnya Muhammad, ya. Masjidnya Ahmad, ya, maksudnya Masjid Nabawi. Maka Dajjal turun dari bukit bukit Uhud, mencoba masuk ke dalam kota Madinah, nggak bisa. Akhirnya dia pergi ke sebuah perbukitan yang mengandung garam, ya, namanya Sabgha al-Juruf. Nah, di bukit itu Dajjal hentakkan kakinya 3 kali, menyebabkan kota Madinah gempa sebanyak 3 getaran, ya. Nah, efek dari gempa itu, tidak ada seorang munafik laki-laki maupun perempuan, tidak ada seorang fasik laki-laki maupun perempuan yang ada di dalam kota Madinah, melainkan akan keluar kayak kena sihirnya Dajjal, keluar dari Madinah untuk menjumpai Dajjal. Dan kata Nabi, itulah hari pemurnian. Maksudnya hari pemurnian kota Madinah dari hadirnya orang-orang yang imannya palsu, iman munafik dan iman fasik, begitulah. Makanya kuncinya bukan sekedar tinggal di Mekah dan Madinah, tapi pastikan tauhid kita sidik dan istiqomah, ya. Nah, yang paling akhir sekali sebagai penutup, ini hadis, mayoritas pengikut Dajjal adalah kaum wanita, gitu. Nabi bersabda, Dajjal akan turun pada dataran yang subur dengan melewati satu lembah, dan golongan yang paling banyak keluar untuk menuju ke Dajjal adalah dari kalangan kaum wanita. Sampai-sampai seorang laki-laki mukmin akan pulang ke rumahnya, menemui istrinya, ibu kandungnya, anak perempuannya, saudara perempuannya, bibinya, untuk apa? Untuk diikat dengan tali, karena khawatir kalau
biarkan, mereka akan kena sihirnya Dajjal. Begitu. Ya. Nah, jadi kepada kaum wanita, ingat-ingatlah hadis ini. Ya. Mungkin pertanyaannya, kenapa kok kaum wanita gampang jadi pengikut Dajjal? Karena kaum wanita itu lebih banyak mengandalkan perasaan daripada pikiran. Sedangkan Dajjal itu ya banyak main di syahwat. Ya. Makanya kita kaum laki-laki lebih-lebih lagi, kita harus lebih kokoh lagi iman kita, karena kita bukan menjaga diri kita saja, tapi menjaga istri kita, ya, saudara perempuan kita, ibu kita, ya, anak perempuan kita, ya. Kita harus kokohkan iman mereka. Baik, inilah bahasan kita pada hari ini tentang mewaspadai keluarnya fitnah Dajjal. Dan seperti biasanya sebelum saya akhiri, saya mengundang saudara-saudara sekalian memperluas cakrawala tentang ilmu akhir zaman dengan merekomendasikan buku-buku yang kami anjurkan. Ya, ada buku ensiklopedia akhir zaman karya ulama Palestina, ada buku-buku negeri-negeri akhir zaman, 400 hadis akhir zaman, misteri Dajjal akhir zaman, dan kita berada di akhir zaman. Ya, bagi yang berminat, di belakang ada gerai kecil yang menjualnya, tapi bagi yang tidak kebagian bisa memesan lewat nomor kontak yang tersedia di layar ini. Demikian saya kembalikan kepada siapapun yang akan mengatur lalu lintas tanya jawab, ya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam tasliman. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.